"Kenapa semuanya jadi kacau begini?" ucap Juragan Parto gusar dengan nada yang meninggi. Juragan Parto yang pada saat itu baru saja kembali setelah beberapa bulan berada di luar desa, langsung dikagetkan dengan hasil pabrik penggilingan padi yang ia bangun sudah hampir 2 tahun ini menurun secara drastis. Melihat Juragan Parto, sang pemilik pabrik desa Sukamaju sekaligus bos di tempat kerja mereka, terlihat begitu murka. Semua pegawai yang berkumpul di tempat itu terdiam dengan kepala tertunduk. "Apa ada yang bisa menjelaskan alasan di balik kerugian yang terjadi?" tanya Juragan Parto melihat satu persatu pegawainya dengan sorot mata memerah tajam. "Anu Juragan, selama Juragan tidak ada, tidak jauh dari sini ada juga yang membangun pabrik yang sama seperti Juragan lakukan," jawab Pak Ruli, salah satu pekerja yang sangat Juragan Parto percaya. Bahkan selama Juragan Parto berada di luar desa, Pak Ruli lah yang ia tunjuk untuk menggantikan dirinya sekaligus menjadi kaki tangannya. "Maksudmu selain aku ada orang lain yang membangun pabrik penggilingan padi di sini?" tanya Juragan Parto. "Serius, betul Juragan?" jawab Pak Ruli cepat. "Siapa dia?" tanya Juragan Parto penasaran. "Pak Yanto Juragan," jawab Pak Ruli dengan perasaan takut. "Kurang ajar, berani-beraninya dia. Setelah kemarin berhasil mengalahkanku dengan pemilihan desa, sekarang dia juga ingin menghancurkan usahaku," ucap Juragan Parto murka. Menggebrak meja kerjaannya kuat, membuat semua pegawai yang berkumpul di ruangan terlonjak kaget. "Bawa aku ke sana. Aku ingin melihat bagaimana cara kepala desa itu menghancurkan usahaku," ucap Juragan Parto dengan pandangan lurus ke depan. "Baik Juragan," jawab Pak Ruli patuh. Kini terlihat dari balik mobil berwarna hitam yang dibawa Parto bagaimana ramainya para petani membawa hasil panen mereka ke tempat pabrik penggilingan padi sang kepala desa. Sesuai dengan namanya, Desa Sukamaju, walaupun masih tergolong desa-desa tersebut sudah terbilang cukup maju. Bahkan, jalan di desa tidak hanya bisa dilalui kendaraan beroda 2, tapi juga kendaraan beroda 4. Dari dalam mobil mewahnya, Juragan Parto terus saja memperhatikan usaha Pak Yanto. Dari kejauhan, terlihat jelas dari sepasang mata Juragan Parto bagaimana semeringahnya wajah sang kepala desa yang usianya terbilang masih cukup muda darinya. Baru beberapa bulan menikah, dikaruniai calon buah hati dan yang berada di dalam kandungan, dan sangat dipercaya penduduk desa akan kejujurannya, membuat amarah dan kebencian yang Juragan Parto rasakan terhadap sang kepala desa semakin memuncak. Tanpa sadar, Juragan Parto memukul kaca mobilnya hingga hancur berkeping-keping. Pecahan dari kaca mobil itu juga menancap di tangan Juragan Parto dengan darah yang segar merembes keluar dari luka-luka yang ada di tangannya. Pak Ruli yang berada di kursi paling depan bertugas menjadi sopir, mendengar suara pukulan bercampur suara pecahan kaca. Sontak saja langsung menoleh ke belakang, melihat ke arah Juragan Parto. Usai melihat ke arah Juragan Parto, Pak Ruli hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Pak Ruli takut jika ia mengeluarkan suaranya akan membuat laki-laki yang duduk di belakangnya semakin murka. "Bawa aku pulang," Juragan Parto cepat dengan nada yang sangat tinggi. "Baik Juragan," jawab Pak Ruli langsung melanjutkan mobil menuju kediaman Juragan Parto. Setibanya mereka di halaman rumah, Juragan Parto langsung menendang pintu mobilnya sampai terbuka lebar. Barulah setelah itu Juragan Parto kembali menendang pintu mobilnya yang sangat kencang. Lagi-lagi Pak Ruli hanya bisa terdiam, menundukkan kepalanya. Pak Ruli sangat tahu bagaimana kerasnya watak Juragan Parto, mengingat bukan hanya sehari 2 hari ia bekerja di sini, melainkan sudah bertahun-tahun lamanya. "Ya Allah, ya, tangan ayah kenapa?" tanya sang istri, melihat tangan sang suami masih mengeluarkan darah segar. Dengan serpian kaca masih menancap di tangannya, Juragan Parto hanya terdiam, tanpa menghiraukan pertanyaan istrinya sama sekali. Laki-laki itu malah masuk ke dalam kamar, melempar dan menghancurkan semua benda yang ada di dalam kamarnya, guna melampiaskan semua amarah yang ia rasakan. "Ada apa ini, Pak?" tanya istri khawatir, bercampur kebingungan melihat sang suami bertingkah seperti itu.
"Itu Bu, tadi ada masalah di pabrik," jawab Pak Ruli cepat. Mendengar hal itu, istrinya hanya menarik nafas. Bukan cuma Pak Ruli, istri juga sangat tahu sikap suaminya. Di saat seperti ini, ia tidak akan mengganggu juragan Parto sampai laki-laki itu kembali tenang. Setelah beberapa hari usai kejadian kemarin, juragan Parto tidak banyak berbicara, sering menghabiskan waktunya dengan cara duduk menyendiri, menghisap rokok dengan secangkir kopi hitam yang sudah disediakan sang istri untuknya. Juragan panggil Pak Ruli, memberanikan dirinya mengajak juragan Parto berbicara. "Ada apa?" tanya juragan Parto cepat. Sejenak menghentikan aktivitasnya, melihat ke arah Pak Ruli dengan wajah datar. "Apa juragan masih begitu dendam kepada Pak Yanto?" jawab Pak Ruli kembali bertanya. "Apa alasanmu bertanya seperti itu? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja," jawab juragan Parto, mengalihkan pandangannya dari Pak Ruli, kembali menghisap rokoknya. "Tidak apa-apa juragan, jika juragan masih begitu dendam kepada Pak Yanto. Aku punya kenalan yang bisa membantu juragan untuk membalaskan dendam sekaligus kembali memajukan pabrik penggilingan padi ini," ucap Pak Ruli. Dengan perasaan was-was, Pak Ruli takut jika laki-laki di hadapannya tidak terima dengan ucapan yang barusan. "Benarkah? Siapa dia?" tanya juragan Parto langsung memadamkan rokoknya. Kembali menoleh ke arah Pak Ruli cepat. "Namanya Mbah Karso. Beliau tinggal di dalam hutan di dekat pegunungan tidak jauh dari desa ini. Beliau seorang dukun sakti yang sering membantu pengusaha besar agar usahanya semakin sukses. Selain itu, Mbah Karso juga bisa membantu juragan untuk membalaskan dendam kepada Pak Yanto," ucap Pak Ruli sedikit berbisik setelah celingukan kesana kemari, memastikan jika tidak ada siapapun di tempat itu selain mereka berdua. "Benarkah bahwa aku menemuinya malam ini?" juragan Parto tersenyum. "Baik juragan," jawab Pak Ruli, lalu menyiapkan barang-barang yang akan mereka butuhkan untuk pergi ke hutan malam ini. Waktu terus berlalu, malam yang ditunggu-tunggu kini telah tiba. Sesuai dengan kesepakatan, Pak Ruli langsung mengajukan mobil membawa juragan Parto menemui Mbah Karso malam ini. Sesampainya mereka di sebuah jalan kecil di dekat sebuah hutan di tempat kediaman Mbah Karso, Pak Ruli langsung mengajak juragan Parto memasuki ke dalam hutan. Usai menempuh perjalanannya yang panjang dari jarak yang lumayan jauh, terlihatlah di sepasang mata kedua laki-laki ada sebuah gubuk kecil berdindingkan anyaman bambu yang sudah mulai rapuh di dekat tepi sungai di dalam hutan. Meski jarak juragan Parto dan Pak Ruli masih terbilang cukup jauh, aroma bakaran kemenyan dan aroma anyir darah berpadu dengan aroma bunga 7 rupa sudah mulai tercium menyengat, memenuhi indera mereka. Kala kedua lelaki itu terus bergerak melangkah, mendekati gubuk kecil yang terlihat seperti tidak berpenghuni itu. Semakin mereka bergerak mendekat, gubuk kecil itu terlihat begitu menyeramkan dan kotor. Banyak sekali debu, sarang laba-laba dengan berterbangan berserakan di mana-mana. Seakan gubuk kecil itu tidak pernah dibersihkan selama bertahun-tahun lamanya. Belum sempat juragan Parto dan Pak Ruli memasuki ke kediaman Mbah Karso, mereka langsung disambut dengan hadirnya seekor burung gagak yang terbang dan hinggap di depan teras gubuk Mbah Karso, seolah burung itu menyebut kedatangan kedua lelaki itu. Melihat burung gagak itu datang secara tiba-tiba dan mengeluarkan suaranya yang terdengar nyaring memecahkan keheningan malam, juragan Karto juga terasa kaget dengan degup jantung memompa 2 kali lebih cepat dari biasanya. Sementara Pak Ruli bersikap biasa-biasa saja, tidak merasa aneh ataupun merasa kaget dengan kehadiran burung gagak itu secara tiba-tiba. Justru sebaliknya, Pak Ruli malah tersenyum tipis karena dengan hadirnya burung gagak itu menjadi satu pertanda jika kehadiran mereka di tempat itu diterima dengan baik oleh sang pemilik rumah. Benar saja, tidak lama pintu tua dari kediaman Mbah Karso terbuka dengan sendirinya, lalu disusul dengan suara yang aneh. "Masuklah," seorang dari dalam dengan tegas. Mendengar hal itu, kedua laki-laki itu langsung melangkahkan kaki mereka memasuki kediaman Mbah Karso yang terlihat begitu gelap.
tanpa ada pencahayaan apapun di dalamnya. "Duduklah." Seorang laki-laki itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mbah Karso. Mereka langsung duduk bersila di atas lantai papan kayu yang menjadi bahan dasar dari kediaman Mbah Karso. Usai mereka duduk bersila, tiba-tiba wadah api yang biasa digunakan Mbah Karso untuk melakukan ritual membakar kemenyan yang ada di hadapannya, sekaligus beberapa obor yang ada di teras dan di halaman kediaman Mbah Karso menyala dengan sendirinya, memperlihatkan seorang laki-laki tua berperawakan tinggi, bertubuh kurus, berpakaian serba hitam lengkap dengan jenggot panjang yang sudah memutih di dagunya, duduk bersila berhadapan dengan Juragan Parto dan Pak Ruli. "Apa tujuan kau datang kemari untuk membalaskan dendam kepada laki yang sudah berhasil mengalahkanmu dalam pemilihan kepala desa tempo lalu?" tanya Mbah Karso dengan sorot mata tajam. "Bagaimana bisa?" jawab Juragan Parto dengan raut wajah keheranan. Belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, Mbah Karso sudah terlebih dahulu memotong pembicaraannya. "Mengetahuinya, kau tidak perlu memikirkan hal itu sekarang. Katakan saja apa yang kau inginkan, kehancuran atau kematian sang kepala desa." "Aku ingin keduanya, tapi aku tidak ingin ada siapapun yang curiga dengan kejadian buruk yang menimpa dirinya dan keluarga kecilnya. Buat apapun yang terjadi itu murni, seolah tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu sihir," jawab Juragan Parto menggebu-gebu, penuh penekanan di setiap ucapannya. "Baiklah, jika itu keinginanmu. Itu sangat mudah bagiku, asal kau bisa memberikan bayaran yang mahal untukku. Berapapun yang Mbah Karso minta, akan aku berikan, asal Yanto bersama istri dan anaknya lenyap dari muka bumi ini," jawab Juragan Parto, setuju dengan persyaratan yang Mbah Karso berikan. Setelah melakukan kesepakatan, Juragan Parto dan Pak Ruli langsung meninggalkan kediaman Mbah Karso, keluar dari hutan lalu kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan, Juragan Parto terlihat begitu sumringah rasanya. Juragan Parto benar-benar tidak sabar menunggu dan melihat apa yang terjadi dengan sang kepala desa besok. Kini, malam telah berganti pagi. Semua orang kembali melakukan aktivitasnya. Dan terkecuali Pak Yanto, pagi-pagi sekali dengan terburu-buru, laki-laki bergelar kepala desa itu mendatangi pabrik penggilingan padi yang ia bangun. Selama beberapa bulan ini, walaupun masih terbilang baru, usaha yang ia bangun setiap harinya berkembang cukup pesat. Dan penghasilan apa yang diperoleh Pak Yanto perkirakan sebelumnya lumayan besar. Namun, di balik keberhasilan usaha yang ia bangun, hari ini Pak Yanto harus menelan pil pahit. Mengingat usaha yang ia bangun harus mengalami kerugian yang sangat besar akibat kebakaran yang terjadi secara tiba-tiba. Bahkan, Pak Yanto harus membayar kerugian besar kepada warga desa yang telah menitipkan hasil panennya untuk melakukan proses penggilingan sebelum dijual dan dikonsumsi. Bukan cuma itu saja, usai kejadian kebakaran itu, usaha penggilingan padi yang Pak Yanto bangun setiap harinya juga menurun secara drastis, menyebabkan Pak Yanto mengalami kebangkrutan dan harus menanggung hutang yang cukup besar, hingga membuat laki-laki itu mulai kehilangan akal sehatnya. Pak Yanto jadi lebih murung, mengurung diri di dalam kamar. Laki-laki yang tidak hanya dikenal dengan kejujuran, tapi juga dengan sikap lemah lembutnya, sekarang berubah menjadi temperamental. Pak Yanto yang dulunya tidak pernah bersikap kasar kepada sang istri tercinta, kini kerap kali bermain tangan hanya untuk masalah yang sepele. Sampai akhirnya kejadian naas itu pun terjadi, tepat di malam Jumat, di saat malam sudah larut, pada saat penduduk desa sudah terlelap, terdengar suara burung gagak yang hinggap di atas kediaman Pak Yanto, bersuara
lalu kembali terbang menghilang di telan kegelapan malam. Pak Yanto yang pada saat itu sudah tertidur lelap, mendadak kembali terbangun dengan sepasang mata merah tajam. Setelah mendengar suara rintihan sang istri yang sedang hamil tua, sudah mulai mengalami kontraksi, sembari memegangi perut besarnya. Bukannya langsung membawa sang istri ke klinik terdekat, justru dengan emosi yang meluap, Pak Yanto malah mencekik leher Bu Ningsih, sampai kesulitan untuk bernafas. Dengan kedua kaki meronta-ronta di atas kasur. Di saat istri yang mulai kehilangan kesadarannya, Pak Yanto langsung melepaskan cekikannya, menarik kasar rambut Bu Ningsih hingga wanita yang sedang hamil besar itu terjatuh dari atas ranjang yang membentur keras di lantai keramik. Tidak sampai di situ saja, Pak Yanto membenturkan kepala sang istri tercinta di lantai sehingga berulang-ulang, hingga pelipisnya pecah, mengeluarkan cairan berwarna merah beraroma anyir. Usai melakukan perbuatan itu, Pak Yanto kembali ke dapur dan mengambil sebuah benda tajam. Lalu kembali masuk mendekati sang istri yang sudah terbaring lemah. Dengan lelehan darah segar bercampur air ketuban merembes dari kepala maupun dari jalan lahirnya, sekaligus membasahi dress berwarna putih yang Bu Ningsih kenangkan. Dengan kedua tangannya, Pak Yanto menghabisi nyawa istrinya sendiri dengan cara membelah perut besarnya, lalu mengeluarkan bayi yang masih berlumuran darah berjenis kelamin laki-laki yang sudah tidak bernyawa dari perut sang istri tercinta, bersamaan dengan usus maupun organ dalam juga ikut keluar, terurai dari perut besarnya yang sudah terbelah. Dengan sekejap, ruangan yang menjadi saksi cinta menyimpan kenangan manis yang sepasang suami istri itu rasakan dalam bahtera rumah tangga, sekarang telah berubah menjadi ruangan yang mengerikan dan berganti dengan kenangan yang tragis. Dengan banyaknya darah segar berceceran mengenai lantai, usai mengeluarkan bayinya dari perut sang istri, Pak Yanto langsung mendekap dan mencium bayi mungil itu tulus sembari tertawa diiringi isakan tangis. Setelah puas, Pak Yanto langsung meletakkan sang anak dan Bu Ningsih yang sudah tak bernyawa itu, membiarkan kedua orang yang sangat ia cintai sebelum ia kehilangan akal sehatnya. Pak Yanto secara terus-menerus menggesekkan benda tajam tadi sembari tertawa terbahak-bahak. Dengan darah segar bercucuran keluar dari lehernya, hingga suara tawa itu menghilang berubah seperti suara seekor ayam yang baru saja disembelih, hendak meregang nyawa. Setelah itu, tubuh Pak Yanto terbaring di samping kedua orang yang ia sayangi. Dengan kedua mata melotot meneteskan air mata. Malam itu tidak ada siapapun yang tahu dengan kejadian naas yang menimpa keluarga Pak Yanto. Semua penduduk desa yang tinggal berdekatan dengannya sengaja dibuat tertidur lelap agar tidak ada siapapun yang bisa menghentikan kehancuran dan kematian keluarga kecil itu. Sudah 3 hari berlalu, penduduk desa tidak melihat kehadiran Pak Yanto ataupun Bu Ningsih di kediamannya. Pintu rumah ataupun jendelanya masih tertutup, membuat penduduk desa mengira jika keduanya sedang tidak ada di rumah. Sampai akhirnya perkiraan itu berubah menjadi rasa kecurigaan setelah penduduk desa yang sering melewati kediaman Pak Yanto dan para tetangganya mencium aroma yang sanggup tidak mengenakan, seperti aroma busuk bangkai bercampur aroma anyir darah tercium menyengat dari kediaman Pak Yanto. Dengan rasa penasaran, siang itu penduduk desa berbondong-bondong mendatangi rumah Pak Yanto. Anehnya, semakin mereka bergerak mendekat, aroma yang sungguh tidak mengenakan itu tercium mengeluarkan menusuk rongga hidung. Setelah memeriksa dan mengetahui jika pintu rumah Pak Yanto terkunci dari dalam, kecurigaan yang penduduk desa rasakan semakin besar. Penduduk desa semakin yakin jika ada sesuatu yang tidak beres dari balik aroma itu. Benar saja, usai berkeliling mengintip dari celah ventilasi yang ada di kamar Pak Yanto, penduduk desa langsung dibuat heboh dengan terbaringnya sang pemilik rumah dalam kondisi yang tidak wajar terbaring. Penduduk desa langsung bergerak cepat mendobrak pintu rumah Pak Yanto. Aroma busuk dan aroma anyir darah yang tadinya tercium menyengat, kini semakin tercium semerbak. Dengan rasa penasaran yang menggebu-gebu dan pikiran mulai menerawang jauh, penduduk desa langsung melangkahkan kaki mereka menuju kamar sang pemilik rumah, di mana mereka melihat Pak Yanto maupun Bu Ningsih sudah terbaring dengan aroma yang tidak mengenakan.
yang sejak tadi mereka cium juga mengeluar dari sana. Sesampainya penduduk desa di ambang pintu kamar Pak Yanto, terlihatlah di sepasang mata semua penduduk desa bagaimana kondisi Pak Yanto bersama sang istri sekaligus seorang bayi laki-laki lengkap dengan ari-ari yang masih menempel di tubuhnya tanpa berbalut sehelai kain apapun. Sudah membengkak dengan cairan mayat yang sudah membusuk. Selesai melewati proses penyelidikan dari pihak kepolisian dan menghubungi pihak keluarga yang ditinggalkan. Proses pemakaman keluarga kecil itu pun dilakukan. Dari hasil pemeriksaan pihak berwajib, kejadian tragis yang menembak keluarga kecil Pak Yanto itu bukan karena tindak kejahatan, melainkan murni dari perbuatan Pak Yanto sendiri yang sempat mengalami gangguan mental. Sesuai dengan permintaan Juragan Parto kepada Mbah Karso, tidak ada satupun penduduk desa tahu pihak keluarga yang curiga atas kematian kepala desa itu. Mereka semua percaya dengan keterangan yang diberikan oleh pihak berwajib, mengingat mereka sendiri juga sempat melihat gelagat aneh dari Pak Yanto sejak usahanya mengalami kebangkrutan. Kabar kematian Pak Yanto bersama keluarga kecilnya bukan hanya membuat penduduk desa Sukamaju gempar, tapi juga membuat dalang utama penyebab kehancuran dan kematian Pak Yanto tersenyum sumringah. Tak henti-hentinya laki-laki itu tersenyum senang. Juragan Parto benar-benar merasa bahagia karena dendam yang selama ini ia rasakan kepada sang kepala desa sejak pemilihan kepala desa tempo lalu akhirnya terbalaskan. Pagi berganti malam, usai kematian dan pemakaman sang kepala desa bersama keluarga kecilnya itu, suasana di desa Sukamaju menjadi sepi, terasa mencekam, tidak seperti biasanya. Bahkan penduduk desa mendengar suara tangisan seorang bayi laki-laki dengan suara rintihan kesakitan meminta pertolongan. Suara-suara itu terdengar seperti suara Pak Yanto maupun Bu Ningsih, terdengar memilukan dari dalam rumah mantan kepala desa yang kini sudah tidak berpenghuni. Para remaja yang biasanya sering berkumpul bersama tidak jauh dari kediaman Pak Yanto sejak kejadian itu tidak ada lagi yang berani keluar selepas memasuki maghrib. Bukan hanya penduduk desa, Juragan Parto juga mulai sering mengalami kejadian aneh, tidak masuk akal. Juragan Parto yang pada saat itu baru saja pulang dari pabrik, langsung melangkahkan kakinya menuju kamar mandi, hendak membersihkan tubuhnya yang terasa begitu lengket. Setelah seharian mengurus pabrik penggilingan padi yang mulai kembali ramai, walaupun tidak seramai dulu sebelum Pak Yanto juga membuka usahanya yang sama seperti dirinya. Belum lama Juragan Parto memasuki kamar mandi, belum sempat menyelesaikan aktivitasnya yang menjadi tujuan awal ia berada di sini. Sayup-sayup indera pendengaran Juragan Parto mendengar suara tangisan seorang bayi laki-laki, diiringi dengan aroma busuk berpadu dengan anyir darah tercium menyengat. Mendengar suara itu, sejenak Juragan Parto menghentikan aktivitasnya, mempertajam indera pendengarannya dengan saksama. Anehnya, suara ataupun aroma yang baru saja Juragan Parto dengar dan ia cium mendadak menghilang setiap kali Juragan Parto menghentikan aktivitasnya. Jika Juragan Parto kembali melanjutkan aktivitasnya, suara tangisan maupun aroma itu kembali tercium menyengat, membuat bulu kuduk merinding dengan jantung seakan berhenti berdetak. Kini terlihatlah di hadapan Juragan Parto dengan aroma yang sangat busuk berpadu dengan aroma anyir darah. Muncul sosok bayi laki-laki berlumuran darah dan belatung, lengkap dengan ari-ari yang masih menempel di tubuhnya, merangkak menaiki tubuh Juragan Parto. Kembali Juragan Parto berteriak ketakutan, membalikkan tubuhnya, hingga kepalanya membentur keras di pintu kamar mandi, sampai Juragan Parto tak sadarkan diri. Dengan lelehan darah segar mengalir dari pelipisnya. Malam berganti pagi, tibalah bayi sang surya kembali bersinar, menaiki singgasananya dengan cahaya kemasan dari ufuk timur. Diiringi suara kicauan burung maupun suara ayam jantan berkokok seakan menjadi melodi pelengkap sebelum semua penduduk desa kembali terjaga dan melanjutkan aktivitas mereka seperti biasanya. Pagi itu, saat Bu Lastri mencari Pak Parto, ia tidak menemukan sosok suara laki-laki yang selama 15 tahun ini bergelar menjadi suaminya. "Yah, kau ada di dalam," panggil Bu Lastri sembari mengetuk pintu kamar mandi. Hening tidak ada jawaban. Dengan rasa penasaran bercampur bingung, Bu Lastri langsung menarik gagang pintu itu.
guna mengecek apa yang terjadi di dalam. Dengan mudah Bu Lastri membuka pintu kamar mandi itu, tidak sesulit yang Juragan Karto rasakan. Setelah pintu terbuka, terlihat telah di sepasang mata Bu Lastri bagaimana sang suami tercinta sekaligus menjadi ayah dari anak perempuannya yang berusia 13 tahun terbaring tidak sadarkan diri tanpa busana, dengan lelehan darah segar masih mengalir dari keningnya. Astagfirullahaladzim, "Yah, bangun ya, ayah kenapa?" panggil Bu Lastri panik menepuk-nepuk pipi sang suami. Keesokan harinya, Pak Parto menemui Mbah Karso dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. "Apapun syaratnya, aku mau melakukannya, Mbah, asal tidak ada nyawa yang harus ditumbalkan." "Apa bisa, Mbah?" tanya Juragan Parto. "Bisa, cuma syarat dan resikonya sangat berat." "Apa kau sanggup?" jawab Mbah Karso kembali bertanya. "Aku sanggup, Mbah. Kau yakin ingin melakukannya? Karena jika kau sudah melakukannya, kehidupanmu akan benar-benar berubah. Dan sekali saja kau gagal, kehidupanmu yang akan menjadi taruhannya," ucap Mbah Karso lagi, kembali bertanya. "Aku siap melakukan apapun syaratnya dan menanggung semua resikonya, Mbah, asal keinginanku terwujud," jawab Juragan Parto yang semakin yakin dengan keputusannya. "Baiklah, 3 hari lagi akan terjadi malam Jumat Kliwon. Sebelum malam itu tiba, kau harus bisa menemukan mayat seorang gadis perawan yang baru saja dimakamkan," ucap Mbah Karso mulai menjelaskan persyaratannya yang harus Juragan Parto lakukan. "Mayat gadis perawan, Mbah?" tanya Juragan Parto terkejut. Gelagapan dengan kedua mata terbelalak lebar, seolah ia tidak mendengar dengan jelas atas apa yang baru saja Mbah Karso ucapkan. "Ya, setelah menemukan, kau harus menggali makamnya, menyetubuhinya, dan memakan jantung, kemudian mengambil tali pocongnya." "Apa kau sanggup?" ucap Mbah Karso penuh penekanan di setiap kalimatnya. Menatap sepasang mata laki-laki di hadapannya, Juragan Parto langsung menelan ludahnya setelah mendengar persyaratan yang Mbah Karso berikan. Sejenak, Juragan Parto terdiam termenung. Entah kenapa, ada sedikit rasa keraguan yang muncul di dalam benaknya. Juragan Parto tidak pernah menyangka jika persyaratan benar-benar seberat itu, dan akan berhubungan dengan orang yang sudah mati. Jika dipikir-pikir, jangankan untuk melakukannya, membayangkan saja Juragan Parto sudah bergelidik ngeri. "Apa kau sanggup?" kembali Mbah Karso mengulangi pertanyaannya. "Sanggup, Mbah," jawab Juragan Parto cepat. Awalnya, Juragan Parto memang ragu apakah ia bisa melakukan semua itu. Namun, demi mewujudkan keinginannya dan tidak perlu menumbalkan nyawa banyak orang ataupun membahayakan keluarganya, Juragan Parto siap melakukan. "Di setiap malam Jumat Kliwon, kau harus menemukan mayat seorang gadis perawan dan melakukan ritual yang sama, seperti apa yang baru saja aku katakan. Dan satu lagi yang perlu kau ingat, di saat proses penggalian sampai melakukan ritual, tidak ada yang boleh mengetahuinya. Kau sendiri yang harus melakukannya," ucap Mbah Karso kembali menjelaskan. "Baik, Mbah, aku akan melakukannya. Aku akan melakukan apa yang Mbah Karso perintahkan," jawab Juragan Parto yakin. Usai melakukan kesepakatan dan mendapatkan mantra sekaligus cincin batu akik yang diberikan Mbah Karso sebagai penangkal agar arwah Pak Yanto bersama keluarganya tidak lagi meneror dirinya, Juragan Parto maupun Pak Ruli langsung pergi. Beliau meninggalkan kediaman Mbah Karso. Benar saja, sejak semalam mendatangi kediaman Mbah Karso dan mendapatkan sebuah cincin, Juragan Parto tidak lagi mendapatkan gangguan ataupun mimpi buruk dari Pak Yanto. Juragan Parto bisa tertidur dengan nyenyak seperti biasanya sebelum tragedi kematian keluarga Pak Yanto terjadi. Namun di balik itu, Juragan Parto mulai merasa cemas, mengingat tinggal 2 hari lagi untuk menemukan syarat utama yang Mbah Parto berikan kepadanya. Hingga tibalah di hari terakhir, di waktu pengumuman dari arah masjid, yang letaknya tidak terlalu jauh dari kediamannya, mengumumkan kabar duka akan kematian Astri, seorang gadis muda berwajah cantik, tentunya masih perawan yang berusia 17 tahun.
sesuai dengan kriteria yang diberikan Mbah Karso kepadanya. Gadis muda itu mengembuskan nafas terakhirnya akibat demam tinggi yang ia derita selama beberapa hari ini yang tidak kunjung turun. Juragan Parto yang tadinya merasa kebingungan karena tidak kunjung mendapatkan sesuatu yang ia butuhkan untuk melakukan ritualnya, langsung tersenyum sumringah setelah mendengar kabar duka itu. Meski ada perasaan takut yang muncul dari dalam dirinya, dengan cepat Juragan Parto menepis rasa takut itu dengan bayang-bayang terwujudnya akan keinginannya selama ini. Juragan Parto langsung mengutus kaki tangannya, yaitu Pak Ruli, orang yang sangat ia percaya, untuk datang ke acara pemakaman Asri guna mengetahui di mana gadis muda itu akan dimakamkan. Pak Ruli langsung mendatangi kediaman Asri, seolah ikut berbelasungkawa atas meninggalnya gadis muda itu. Bukan cuma itu saja, Pak Ruli juga ikut membantu menyiapkan apa saja yang akan dibutuhkan untuk melakukan proses pemakaman, supaya tidak ada siapapun yang curiga dengan kehadirannya di tempat itu. Di hari itu juga, gadis bernama Astri itu dikebumikan yang letaknya berada di ujung desa, di dekat rimbunan pohon bambu. Mengetahui hal itu, Juragan Parto semakin tersenyum sumringah. Dengan melakukan pemakaman Astri di sana, itu akan membuat tugasnya terasa semakin mudah. Waktu terus berlalu, kini malam yang ditunggu-tunggu telah tiba. Demi melancarkan aksinya agar sang istri tidak menaruh curiga kepadanya, Juragan Parto memilih untuk tidak pulang ke rumah dengan alasan banyaknya pekerjaan yang harus ia selesaikan di pabrik. Di saat malam mulai larut, di saat semua sudah tertidur terlelap dengan segala persiapan yang ada, Juragan Parto maupun Pak Ruli langsung bergerak meluncur ke pemakaman di tempat Asri dikuburkan. Sesampainya kedua laki-laki itu di tempat pemakaman, keduanya langsung bergerak melaksanakan tugasnya masing-masing. Pada saat Juragan Parto tiba dan memasuki pemakaman, laki-laki itu langsung disambut dengan semilir angin yang berhembus kencang, menerpa wajahnya bersamaan dengan suara burung hantu yang bertengger di rimbunan pohon bambu yang tumbuh lebat di pemakaman itu, membuat bulu kuduk Juragan Parto mendadak merinding dengan jantung berdetak kencang. Usai mengontrol rasa takutnya dengan sesuai ucapan Mbah Karso, dengan kedua tangannya sendiri, Juragan Parto mulai menggali lubang kubur Asri, hingga papan yang bercacar rapi menutup mayat Asri terlihat. Dengan semangat membara, sembari membayangkan semua mimpi-mimpinya akan terwujud, Juragan Parto langsung mencabut barisan papan itu satu persatu sampai tidak ada lagi penghalang yang menutup mayat gadis itu. Lagi dan lagi, dengan kedua tangannya, Juragan Parto membalikan mayat Asri, kini menjadi berbaring terlentang. Meski ada perasaan takut yang kembali muncul pada saat pertama kali melihat wajah pucat Asri, dengan aroma kapur barus tercium mengeluar dalam lubang kubur itu, kembali Juragan Parto menepis rasa takutnya. Setelah membaca mantra yang Mbah Karso berikan, Juragan Parto mulai bergerak, membuka kain kafan yang membalut tubuh Asri sampai tubuh telanjang gadis muda itu terlihat dengan jantung berdetak kencang. Bercampur rasa takut, Juragan Parto mulai melancarkan aksinya sesuai dengan apa yang Mbah Karso perintahkan kepadanya. Selesai menyetubuhi mayat Asri yang sudah terasa pucat, Juragan Parto kembali melanjutkan persyaratan yang ketiga, yaitu memakan jantung gadis muda itu. Dengan tangan gemetar, Juragan Parto langsung membelah dada gadis itu dengan sebuah belati yang sudah diasah sampai tajam mengkilat. Sakit! Terdengar suara rintihan seorang perempuan begitu memilukan. Terdengar lirik di sepanjang telinga Juragan Parto. Suara itu terdengar berasal dari mayat gadis itu yang terbaring terlentang di depannya dengan dada yang sudah terbelah. Sejenak Juragan Parto terdiam, dengan degup jantung memompa 2 kali lebih cepat. Lalu melihat ke arah wajah pucat Astri yang masih terpejam. Seperti pertama kali Juragan Parto mengubah posisinya. Walaupun ada perasaan takut yang kembali muncul setelah mendengar suara tangisan itu, Juragan Parto masih tetap melanjutkan perbuatan kejinya. Sampai apa yang Juragan Parto cari, ia dapatkan. Awalnya Juragan Parto merasa jijik, mual ketika melihat jantung gadis muda itu yang masih berlumuran cairan berwarna merah
sekarang sudah berada di tangannya. Tapi setelah Juragan Parto kembali membayangkan tujuan awal yang ia lakukan, Juragan Parto langsung melahap jantung yang masih terlihat segar dan belum membusuk itu hingga habis tidak bersisa. Seakan dirinya sedang melahap organ dalam hewan yang sudah matang, dimasak dengan taburan bumbu yang terasa sangat lezat. Usai memakan jantung gadis muda itu, tidak lupa Juragan Parto langsung menggelap mulutnya yang masih berlumuran darah. Dengan lengan tangannya, Juragan Parto juga mengambil tali pocong gadis muda itu, menyimpannya di dalam saku celananya, lalu kembali membalut mayat asli dengan kain kafannya, meletakkan seperti semula menghadap ke arah kiblat, dan memasang barisan papan yang tadinya Juragan Parto cabut, menutupi lubang kubur itu dengan tanah, merapikan makamnya layaknya sebelum ia melakukan ritual, agar tidak ada satu orang pun yang curiga. Barulah setelah itu Juragan Parto langsung menghampiri Pak Ruli yang sejak tadi bertugas berjaga di luar pemakaman, lalu pergi meninggalkan tempat itu.